Dan pas banget, rasanya kayak dikerjain sama Reza RFR. Kenapa? Karena pas gue bawa, sempit banget. Wow, pas di gaspol. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini, kelihatan dari estetik di belakang gue lagi ada di Bandara Terminal 2 Soekarno-Hatta. Mau ngapain? Nah, kali ini kami mendapat undangan dari Honda untuk mencoba line up Electrify-nya mereka, dan juga ada full elektriknya nih. Nanti akan ada EN1. Jadi kami diajak ke Yogyakarta untuk cobain mobil-mobilnya dan keliling kota Yogyakarta menggunakan kendaraan-kendaraan terelektrifikasinya dari Honda. So, daripada penasaran, ikutin terus keseruan gue di trip kali ini. Let's go! Sampainya di Yogyakarta, kita langsung disambut sama yang tadi gue bilang, Stepwagon. Ini adalah electrified Hondas. Dan yang itu tuh penasaran banget. Itu adalah EN1. Dan kalau sesuai schedule, kita EN1 dulu emang aja ya? Kita langsung naikin EN1. Oke, mari kita coba. Oke guys, jadi kali ini kami mendapat kesempatan untuk menjadi shotgun alias penumpang di depan. Nah, gue mau nunjukin nih ke kalian bagaimana kelihatannya dari interiornya si EN1. Ah, nice sekali. Ini layar besar, dia kayak split 3 gini Sobat Setir. Di atas ini untuk urusan maps-mapsannya. Tuh. Terus di tengah ini untuk head unitnya, jadi dia bisa berubah-berubah fungsinya. Ini kita lagi pakai yang memantau kelistrikannya. Dan kalau kita geser lagi ke bawah, sorry rada mantul cahayanya ya guys. Ini untuk urusan per AC-AC-an. Nah, kalau kita lihat lagi ke bawah, sini untuk shifternya dia modelnya buttons kayak gini nih, nice banget. Dan driving mode-nya juga ada 3 di sini. Tuh, Ini sport. Ada animasinya ya. oh, Terus ini normal. oke. Con. Oh, nice. Dan chime tuh Chimesnya tuh Honda banget. Honda banget. Oke lah, kalau begitu saatnya menikmati shotgun sambil coba kulik-kulik. Kalau ada yang menarik, nanti kita info lagi ke Sobat. Kalau kita lihat sih dari segi eksterior, mungkin kalian juga inget ya Sobat Setir, ini adalah sebuah EN1 gitu ya. Depannya nggak punya grill, ketutup karena di sini ada charging portnya. Kemudian dari lampunya desainnya mirip, rimsnya dia beda nih, dia lumayan rada ketutup gitu ya, lebih simple lah desainnya. Nice banget. Dan kalau kita lihat di bagian belakangnya sih yang paling gue suka dari EN1 ini. Di belakang tuh dia lampunya itu bening Sobat Setir. Tuh, bening gini ya. Di sini tulisannya Honda. Nice. Gue suka banget. Oke Sobat Setir, ternyata Reza dari CVT mau gantian. Padahal kata dia sih enak banget mobilnya, dan gue penasaran, bener nggak sih enak banget? Dan sekarang langsung aja kita cobain. EN1, platformnya HRV. HRV udah lama di Indonesia, dan orang juga banyak yang udah cobain. Rasanya, menurut gue sih enak. Dan diterapin di sini, bisa dibilang ini juga salah satu EV yang enak nih di Indonesia, Sobat Setir. Mulai dulu dari posisi duduknya dulu deh. Posisi duduknya ini juga adjustingnya gampang karena dia udah elektrik, naik turun maju mundur, recliningnya juga bisa, semua secara elektrik. Kemudian dari steeringnya dia juga tilt and telescopic, jadi bisa mendapatkan posisi driving yang sesuai kita inginkan. Tinggi gue di 170 cm, dan menurut gue bawa HRV ini mudah, gampang, posisi setirnya enak. Pengaruh juga sama blind spotnya. Blind spotnya gue ngerasa sih lumayan minim ya, karena spionnya ukurannya lumayan besar nih jika dibandingkan dengan mobilnya. Tuh, lihat kanan kiri gampang, lihat ke belakang lumayan kecil. Emang kaca belakangnya dari si HRV ini, baik yang di EN1 maupun di varian yang i. Kekedapan kabin. Nah, jujur sih tadi pas di aspal yang lebih halus, lebih mulus, itu minim banget bocornya. Tapi di aspal yang udah lumayan retak-retak kayak gini, sedikit-sedikit kedengeran nih suaranya. Bantingannya enak. Mobilnya berasa lebih berat soalnya. Dan pasti lebih berat juga karena emang ngebawa baterai kan Sobat Setir. Baterai berada di bawah, jadi center of gravity-nya juga berasa oke. Bantingannya enak.
berasa halus, empuk. Dari tadi kita ngelewatin jalanan yang lumayan hancur, lumayan bolong-bolong, itu nggak berasa. Yang dimana karakter suspensi yang empuk dan enak itu justru di handlingnya malah enak. Jadi bukan yang limbung gitu loh. Tuh, dia tuh berasa direct sobat setir. Steeringnya enak. Dia bobotnya tuh pas menurut gue. Berbeda dengan kendaraan EV kebanyakan. Yang dimana ada yang terlalu ringan banget atau ada yang beratnya berasa artificial banget. Di sini bobotnya, beratnya itu enak. Tuh. Ya memang kita juga sama-sama tahu ya bahwa Honda itu jagonya urusan handling. Mobil Honda kebanyakan handlingnya enak. Dan ini juga diterapkan di EN1 ini. Tuh, ini kita lagi belok, nggak begitu kenceng. Oke, nice. Steeringnya juga direct. Dan serunya lagi, kalau kita ganti driving mode-nya, karena mobil ini punya 3 driving mode, kita ganti. Ada Sport, Normal, dan Eco. Nah, kalau kita masuk ke Sport, setirnya tuh berasa lebih berisi lagi, lebih berbobot lagi, yang dimana handlingnya jadi jauh lebih baik. Nah, tapi ketika kita low speed kayak gini, sekarang lagi berhenti ya, anggapan kita lagi mau parkir misalkan, atau kita lagi mau manuver, pindah-pindah jalur di kemacetan, steeringnya tuh ringan banget. Steeringnya enak, sedangkan tadi ketika kita lagi high speed, steeringnya berasa berbobot, berasa risi gitu. Gue sih suka karakter steering yang seperti itu sobat setir. Nah, ngebahas mengenai baterainya, dia kapasitinya di 68,8 kWh sobat setir. 68,8 kWh itu bisa dibilang di kelas baterai-baterai gede nih yang ada di market Indonesia. Sama juga range-nya juga lumayan di 500 km, itu juga udah market yang menengah ke atas ya. EV-EV yang punya range di 500 km-an. Yang dimana realistis banget buat orang Indonesia, karena orang Indonesia itu suka road trip, suka pulang kampung, suka lah pokoknya pulang ke jauh-jauh gitu dari Jakarta. Itu cocok banget nih dengan kendaraan yang range-nya 500 km up. Jadi kalau kita bawa EV ini, let's say 500 kilo tuh kita bisa sampai Semarang lah seenggaknya. Itu dalam sekali pengisian dari Jakarta, yang dimana asik banget gitu, dan akan kepake banget sama masyarakat Indonesia. Sorry ya yang range di bawah 500. Nah, tenaganya sendiri itu besar. Tenaganya di 204 horsepower dan torsinya di 310 Nm. Berasa nggak? Berasa. Nih, kita ganti sport ya. Kita tarik. Siap-siap semua. 1, 2, 3. Wow, pas di gaspol berasa torque steeringnya, setirnya tuh langsung narik, dan tadi gue dengar sedikit suara decitan ban tuh, gitu. Jadi ya emang menandakan bahwa 310 Nm itu beneran real. Ini EV yang dimana tenaganya keluar langsung dari awal. Jadi ya menurut gue sih EN1 ini siap mengobrak-abrik market EV di Indonesia. Wah, kalian tunggu aja, karena kabarnya EN1 ini akan dijual di Indonesia di tahun 2025. Lebih tepatnya sih katanya early 2025. Jadi ya kita tunggu aja. Nice banget. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Oke sobat setir, sekarang gantian nih. Kita yang naik si Honda Stepwagon. Karena tadi kan kita naik EN1, terus istirahat bentar makan sate kelata Pak Pong. Sekarang kita pindah ke Stepwagon. Kebetulan Reza RFR di sini dia mau nyetir duluan, jadi gue juga mau menikmati row keduanya dari Stepwagon. Ya jelas lah ya, karena ini kan sebuah MPV dan emang fitur di row keduanya ini juga nggak main-main. Jadi kita bahas dulu row keduanya. Sekalian emang lumayan pusing nih sobat setir karena habis makan kambing. Jadi kita cosplay dulu jadi tuan muda. Nah di belakang ini, aduh, bener-bener nyaman banget sih, gokil. Reza RFR tingginya di 175 cm dengan posisi drivingnya. Dan gue di belakang ini masih mendapatkan posisi duduk yang sangat-sangat luas. Gue mendapatkan sekitar 13 jari untuk legroom, dan wah kalau headroomnya sih jauh banget. Berapa nih? Wah 15 jari lebih, 16 jari mungkin. Karena emang Stepwagon itu roofnya tuh tinggi. Jadi emang spacious banget di luas ini. Terus fiturnya juga lengkap macam-macam. Setiap penumpang itu mendapatkan charging port. Jadi posisinya tuh ada di baliknya jok row pertama ya, di kanan maupun di kiri dapat charging port Type C. Kemudian di sini juga ada meja dengan 2 buah cup holder.
Tapi ini mejanya emang maksimum loadnya di 2 kg ya. Tuh. Terus di belakang ini juga kita dapat pintunya elektrik, jadi buka tutupnya gampang. Di sini juga ada tuh, biar nggak silau-silau banget. Di sini ada pengaturan AC juga. Terus tentunya seatbelt 3 titik untuk penumpang kanan maupun penumpang kiri. Ada armrest juga. Nice banget ya. Dan ngebahas masalah joknya, ini juga joknya jok canggih nih Sobat Setir, karena ini tuh posisinya bisa mundur banget. Kenapa bisa mundur banget? Karena row ketiganya step wagon ini itu modelnya yang ditanam ke bawah. Jadi kita bisa sampai belakang banget nih. Gue praktekin ya. Mundur lagi. Di posisi ini, legroom gue itu sih 1 kaki hitungannya nih. Gue bisa beneran lurusin kaki dan gak mentok. Ini nggak luas banget. Terus dia juga punya ottoman seat. Nah, bisa kita keluarin di sini. Jadi beneran bisa rebahan kayak gini. Aduh, nikmat banget. Ini sih beneran cosplay tuan muda ya. Nice banget gitu. Dan di belakang ini juga menurut gue posisinya karena emang kita lumayan center to back ya, lumayan ke belakang. Jadi buat memantau segala macam yang terjadi di luar mobil ini tuh kelihatan banget gitu. Wah, ini sih nice banget. Seru. Tapi gue juga nggak kalah penasaran sama rasa berkendaranya, karena kabarnya step wagon ini kan dibantu dengan teknologi hybridnya Honda ya. Jadi fun juga nih, gak kayak MPV yang boring gitu. Nah itu penasaran, ikutin terus ya videonya ya. Oke Sobat Setir, gantian. Karena tadi gue udah cobain row keduanya, sekarang gue yang bawa nih step wagon. Dan pas banget, rasanya kayak dikerjain sama Reza RFR. Kenapa? Karena pas gue bawa, sempit banget. Oke, cukup untuk intermezzonya karena kebetulan saya bisa ternyata melaluinya. Oke, langsung kita bahas posisi duduknya. Nah, untuk posisi duduknya selayaknya sebuah MPV nih Sobat Setir. Pengaturannya juga sama, macam-macam, naik turun, maju mundur, recliningnya. Tapi yang ini itu semuanya secara manual pergerakannya. Steeringnya juga sama tilt and telescopic juga nih Sobat Setir. Tuh. Untuk visibilitasnya di step wagon ini sih jawara, bisa dibilang nice banget visibilitasnya, gampang, kita ngeliat ke kanan kirinya mudah. Terus pilar A-nya dia ini ada kaca segitiganya nih. Jadi untuk ngintip bagian serong kanan maupun serong kiri juga gampang, luas banget rasanya. Ngeliat ke belakang juga mudah Sobat Setir. Namun memang sayangnya di step wagon ini itu tidak memiliki fitur yang bisa dibilang jagoannya si Honda nih, yaitu lane watch. Jadi baik kita nge-send kiri atau kita pencet di buttons-nya itu nggak ada, dia nggak punya lane watch gitu. Mengingat padahal mobilnya ini ukurannya lumayan besar ya, kalau ada lane watch-nya sih it would be really nice Sobat Setir. Tapi di bagian spionnya, di spion kiri itu terdapat kaca cembung nih, yang kita bisa ngeliat angle bawah kiri dan bisa ngeliat angle ke arah bawah dekat rodanya. Jadi ya itu lumayan membantu lah gitu. Kemudian untuk dari segi bantingannya, sebenarnya bantingan suspensinya memang nggak yang seempuk itu juga. Padahal ini merupakan sebuah MPV, yang dimana biasanya kan kalau MPV itu fokus ke kenyamanan berkendaranya gitu. Walaupun handlingnya ini nice banget. Gue emang belum cobain high speed, tapi dari tadi di low speed, di kecepatan ya, let's say 20 hingga 30 km per jam, karena ini kan di daerah pemukiman gitu ya. Handlingnya tuh oke banget. Steeringnya tuh direct. Dan ya, nurut, kita mau belokin kanan dikit dia nurut, kita belok kiri dia nurut. Nggak, apa ya bahasanya ya, kita buat ngebawanya tuh rasanya predictable gitu steeringnya. Ini kurang lebih bener nih, gue juga merasakan hal yang sama gitu. Steeringnya nggak yang enteng banget, ini ciri khasnya Honda juga ya, steeringnya tuh lumayan berbobot gitu. Dan berbobotnya tapi nggak yang berbobot fake atau berbobot berlebihan beratnya, masih pakai harian tuh masih enak steeringnya tuh. Wah, dan yang menurut gue amazing adalah sistem hybridnya nih. Dia punya sistem hybrid, kita bisa pantau melalui instrumen clusternya, ada di bagian gauges yang kanan dekat si speedometernya gitu. Nah kalau kita lihat gauges yang kiri, ini tuh menampilkan informasi kayak power, charge,
EV mode-nya lagi nyala apa enggak. Nih kita dari tadi cruising santai itu full pakai EV mode, jadi kita belum nyalain mesin dari tadi sobat setir. Gitu. Nah, ngebahas masalah tenaganya. Jadi mobil ini tuh menggunakan mesin 2000 cc hybrid yang menghasilkan tenaga sebesar 184 PS dan torsinya di 315 Nm. Nah, tenaga itu merupakan tenaga gabungan antara sistem hybridnya dan mesin konvensionalnya. Di balik kemudi ini terdapat sebuah pedal shifter nih. Nah, pedal shifter ini itu untuk mengatur regenerative braking-nya sobat setia. Jadi dia punya regen juga, yang dimana emang kepake banget sih sebenarnya, terutama untuk penggunaan kita di dalam kota karena dia bisa generate electricity ya, kembali ke baterainya gitu sobat setir. Ini sih rasanya nice banget. Nah, ini mesinnya baru nyala tuh. Nah, ini mesinnya posisi lagi nyala. Walaupun mesinnya nyala, dia tuh nggak bocor ke dalam juga suaranya. Jadi untuk kekedapan kabinnya dari si Stepwagon ini bisa dibilang juga lumayan oke nih, bahkan cenderung oke. Hybridnya tuh rasanya cenderung mirip ke CR-V. Padahal Honda kan punya line up hybrid juga, ada Honda Accord gitu. Rasanya nggak kayak bawa MPV yang biasa gitu, karena dari segi tenaganya juga berasa atas bantuan si hybridnya gitu sobat setir. Nah, ini kita udah lumayan keluar dari pemukiman. Ini jalanannya lumayan gede, mungkin kita bisa coba kira-kira tarikannya seperti apa nih. Oh, and by the way, untuk unit yang sedang kami review ini kan unit CBU Jepang. Makanya head unitnya juga ikut head unit Jepang nih. Dia memang bukan model yang terintegrasi seperti itu. Tapi by design, icon-icon-nya sih ini udah icon-iconnya Honda juga gitu. Jadi ya lumayan familiar lah untuk para Honda user. Oke. Tenaganya memang nggak yang meledak-meledak gitu ya sobat setir. Tapi tenaganya tuh ngisi terus. Kapanpun kita butuh tenaganya keluar, kita tinggal injak pedal gasnya aja, pasti tenaganya ada. Tuh. Itu berasa ya? Tuh. Tapi memang nggak yang meledak-meledak. Dan satu hal yang gue suka nih dari impresi berkendara kali ini adalah pengeremannya. Pengeremannya Stepwagon tuh nice juga ya. Tuh, empuk gitu, enak. Wah, ini sih kalau emang sampai masuk ke Indonesia, karena kabarnya nih dipertimbangkan untuk dijual di Indonesia atau tidak. Tapi kalau emang sampai masuk ke Indonesia, ini akan meramaikan pasar-pasar MPV hybrid yang di Indonesia udah lumayan ramai nih. Jadi makin seru nih persaingannya pasti. Nice banget. Oke sobat setir, berarti sekian review dari kedua mobil ini nih, dari si Honda Stepwagon dan Honda IN1. Bisa dibilang kedua mobil ini sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia, terutama sama gue nih. Stepwagon yang hybrid dengan rasa berkendara yang Honda banget, serta IN1 sebuah full EV asal Honda yang akan dijual pertama kalinya di Indonesia. Dua mobil ini sih sangat-sangat driving experience-nya gue suka banget sobat setir. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Kok GoPro gue kok geser sendiri sih? Kepala gue lumayan sensitif sama kambing.